Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai minasan, semoga semuanya sehat. Pada video ini kita akan membahas mengenai getaran. Jika suatu daerah mengalami gempa, akan terasa getaran. Bahkan jika seseorang sedang jatuh cinta, juga akan menimbulkan getaran-getaran. Nah, sebenarnya yang kita bahas adalah getaran dalam konsep fisika. Tapi apa sih yang dimaksud dengan getaran dalam konsep fisika? Kita bahas. Getaran adalah gerak bolak-balik suatu benda secara teratur melewati titik keseimbangan. Getaran ada getaran tunggal. Getaran tunggal adalah getaran yang berlangsung secara singkat. Contohnya getaran ujung penggaris. Getaran selaras. Getaran selaras adalah getaran yang berlangsung secara berulang-ulang. Contohnya getaran pegas yang diberi beban atau getaran pada ayudan sederhana. Bagian-bagian getaran. Kita bahas bagian-bagian getaran. Misalnya, suatu bandul diposisikan seperti ini, posisi awal kita tarik seperti ini. Nah, ini yang dinamakan dengan titik nol ini dinamakan dengan titik keseimbangan. Titik dimulainya pergerakan, titik di mana nilai simpangannya bernilai dengan 0. Maka, bagian pertama adalah titik nol adalah titik keseimbangan. Titik keseimbangan adalah titik di mana simpangan benda sama dengan 0, posisi awal benda awal digerakkan. Yang selanjutnya bagian getaran ada namanya dari 0 bergerak ke A. Dari 0 bergerak ke A dinamakan dengan simpangan. Nah, yang dimaksud dengan simpangan adalah kedudukan benda yang bergetar terhadap titik keseimbangan. Jadi contoh dari simpangan itu adalah jarak antara titik 0 ke A, dari 0 ke A, atau dari 0 ke B. Itu dimaksud dengan simpangan, karena nilai simpangannya itu sudutnya bukan 0. Itu dimaksud. Selanjutnya yang ketiga ada amplitudo. Amplitudo itu sebenarnya sih simpangan, tapi adalah jaraknya yang paling jauh. Jadi amplitudo kita definisikan sebagai simpangan terjauh terhadap titik keseimbangan saat benda bergetar atau bergerak. Jadi ini O ke A kan simpangan, dari O ke B itu simpangan, namun antara O ke A dengan O ke B, jaraknya tuh yang lebih jauh adalah dari 0 atau O ke B. Nah, ini 0 ke B atau O ke B inilah yang dinamakan dengan simpangan terjauh atau istilahnya amplitudo. Besar amplitudo tidak berpengaruh terhadap frekuensi dan periode. Nah, ada istilah baru lagi, frekuensi dan periode. Kita bahas di pembahasan selanjutnya nanti. Kita tapi bahas ke getaran seperempat getaran. Gerak seperempat getaran. Oke, kita mulai lagi. Jika titik keseimbangannya nolnya di sini nih, terus bergerak ke A. 0 ke A. Ini namanya hitungannya seperempat getaran. Atau misalnya titik keseimbangannya dari A, terus bergerak ke 0, atau ini O ya. Misalnya dari A ke 0, itu namakan seperempat getaran, nilainya seperempat getaran. Atau misalnya titik keseimbangannya dari A bergerak ke B. Itu juga dinamakan dengan seperempat getaran. Atau kita mulai titik keseimbangannya di B. B itu bergerak ke A. Itu bernilai seperempat getaran. Nah, gerak seperempat getaran seperti itu. Kalau pada bandul. Nah, ada juga gerak setengah getaran. Gerak setengah getaran kita mulai lagi. Titik keseimbangannya di 0 ini. Bergerak ke 0 ke A.
terus bergerak lagi ke B, dari 0 ke A ke B. Ini yang dimaksud dengan setengah getaran. Perhitungan matematikanya, 0 ke A kan 1/4, terus A ke B itu 1/4. 1/4 ditambah 1/4 jadinya setengah. 1/2 getaran. Atau misalnya titik keseimbangannya itu dimulai dari B. Bergerak dari B ke A kan udah 1/4. Dari A ke 0 itu 1/4. 1/4 ditambah 1/4 setengah. Atau 1/2 getaran. Kalau dalam desimal 0,5 getaran. Jadi ini yang dimaksud dengan setengah getaran. Nah, selain setengah getaran ada lagi hitungan gerak satu getaran. Nah, gerak satu getaran, perhatikan baik-baik ya. Misalnya titik keseimbangannya dari 0 ini nih, bandulnya posisinya seperti ini. Bergerak dari 0 posisi seperti ini, bergerak ke A. Dari A bergerak lagi ke B. Nah, dari 0 ke A kan setengah, tambah lagi setengah, udah 1/2 atau setengah getaran. Dari B ke A, dari B ke A. Dari B ke A itu tadi kan udah dari O ke A, A ke B itu udah setengah, ditambah 1/4 lagi 3/4 getaran nih, 3/4 getaran. Kembali lagi ke posisi awal, ke 0. Kan 3/4 getaran ditambah 1/4 getaran. Jadi 4/4. 4/4 itu jadi 1 getaran. 4/4 sama dengan 1 getaran. Inilah yang dimaksud dengan 1 getaran. Atau misalnya titik keseimbangannya dimulai dari B. Dari B ke A. Terus ke 0 ke A, balik lagi ke B, itu 1 getaran. Maka didefinisikan, gerak 1 getaran adalah gerak benda sampai kembali pada kedudukan semula setelah melewati titik keseimbangan. Sampai sini paham? Oke, kalau udah paham, kita lanjut ke istilah periode dan frekuensi. Besaran turunan pada konsep getaran yang dihitung ada frekuensi dan periode. Frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi setiap detik. Satuan frekuensi ada CPS, Hertz, kilohertz. Frekuensi dirumuskan sebagai berikut. Berdasarkan pengertian dari frekuensi tadi, jumlah getaran per detik, maka rumus dari frekuensi adalah F sama dengan N per T. F sama dengan jumlah getaran dibagi dengan waktu per detik, dibagi dengan waktu. Nah, untuk periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Satu periode, satuan periode itu detik atau second. Nah, rumusnya adalah, karena pengertian dari periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran, maka rumusnya T besar untuk periode, waktu per jumlah getaran waktu atau satu getaran. Waktu yang diperlukan waktu per satu getaran. Rumusnya adalah periode T sama dengan T kecil dibagi dengan N. Antara rumus periode dan frekuensi, jika dihubungkan, ternyata periode getaran berbanding terbalik dengan frekuensi. Maka akhirnya terbentuk rumus hubungan antara frekuensi dengan periode sebagai berikut. T sama dengan 1/F jika kalau kita mengerjakan soal, frekuensinya diketahui, yang harus dicari atau ditanyanya periodenya. Maka kita bisa menggunakan rumus yang ini. T besar 1/F. 1
dibagi dengan besarnya frekuensi. Atau jika kita menemukan soal yang diketahuinya itu ada periodenya, terus kita harus menghitung atau mencari frekuensinya. Rumus ini nih yang bisa kita gunakan. Oke, kita bahas ke contoh soal yang mudah sekali. Perhatikan baik-baik videonya. Sebuah bola berayun dari A ke B terus ke C. Dari A ke B, B ke C. Kalau misalnya pembahasan sebelumnya kan ingat ya, A ke B seperempat. Dari B ke C seperempat. Seperempat ditambah seperempat berarti berapa tuh? Udah tahu kan cluenya nanti. Nah, terus yang ditanya, tentukanlah besar amplitudo, frekuensi, dan periodenya. Kita jawab. Kita tulis dulu. Diketahuinya. Diketahuinya ada apa aja nih? Diketahui yang pertama. N, jumlah getaran. Jumlah getarannya setengah getaran. Ini dari sini nih, setengah getaran. Kenapa tadi udah kasih clue? A ke B seperempat, B ke C seperempat. Seperempat ditambah seperempat jadi setengah getaran. Banyaknya getaran pada soal adalah setengah getaran. Diketahui selanjutnya ada times, waktu. Waktu lamanya bandul tersebut bergetar adalah selama 2 second atau 2 detik. Kita tulis, ditanya ada amplitudo disimbolkan dengan A, frekuensi dengan F kecil, periode dengan T besar. Kita jawab yang amplitudo. Nah, amplitudo itu kan simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Jika titik keseimbangan pada soal ini adalah di A, dia dari A ke B, terus ini termasuk simpangan, terus dari A ke B ke C. Ini adalah simpangan. Simpangan terjauhnya itu adalah dari A ke C. Dari soal dikasih clue bahwa A ke C itu nilainya 12 cm. Diubah ke dalam sistem internasional, satuan sistem internasional, maka harus diubah ke meter. 12 cm diubah ke meter, jadi hasilnya 0,12 meter. Maka besar amplitudonya adalah 0,12 meter. Kita bahas pertanyaan yang kedua. Frekuensi. Frekuensi kita gunakan rumus N dibagi dengan T. Jumlah getaran dibagi dengan waktu. Di sini ya, N-nya itu 1/2. Kita masukkan 1/2. 1/2 di atas, posisinya di atas. Berarti posisikan jumlah getarannya atau N-nya itu ya di atas. Begitu. Di depan atau di atas. Terus selanjutnya ada waktu. Waktu di sini 2 second. Kita tulis 2 second. 1/2 dibagi 2. Maka besar frekuensinya adalah 1/4 Hz. Oke, gampang kan? Kita jawab yang C, periode. Periode. Rumus periode jika diketahui waktunya ada, jumlah getarannya ada. Kita bisa menggunakan rumus yang ini. T besar sama dengan T kecil dibagi N. Periode sama dengan banyaknya waktu dibagi dengan jumlah getaran. Kita hitung, kita mulai masukkan angka ke dalam rumus. Mulai. Waktunya adalah 2 second. 2 second. Terus, lihat ya. Di sini 2 second, masukkan ke atas 2 second, jangan sampai ketukar. Dan jumlah getarannya di sini adalah setengah. Jumlah getaran, masukkan jumlah getaran setengah. 2 second dibagi setengah getaran. Hasilnya adalah 4 second. Jadi, besarnya periode pada soal tersebut adalah, kita ketemu nih jawabannya 4 second, besar periodenya 4 detik. Atau bisa kita menggunakan rumus hubungan antara frekuensi dan periode. Kita menggunakan rumus ini. Nah, jika diketahui, yang diketahuinya adalah besar frekuensinya. Di sini besar frekuensinya 1/4. Kita bisa menggunakan rumus yang ini. Ya, caranya kita masukkan angkanya. 1 ingat,
1 itu dari rumusnya udah, terus F-nya ini di sini 1/4 kita masukkan ke posisinya seperti ini. 1/4 1 dibagi 1/4 hasilnya 4 second. Gampang kan ternyata kalau menyimak dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh disertai doa, terus dicatat, dilatih berulang-ulang, pasti kalian bisa. Oke, nah ternyata hubungan antara frekuensi dan periode dapat dipengaruhi oleh hal-hal berikut. Pada ayunan sederhana, semakin panjang tali, maka frekuensinya semakin kecil. Namun kalau semakin pendek talinya, maka frekuensinya semakin besar. Semakin panjang tali, maka periodenya semakin besar. Namun, jika semakin pendek tali, maka periodenya semakin kecil. Ingat tadi yang udah dibahas bahwa antara periode dan frekuensi itu berbanding terbalik. Terus pada getaran pegas, semakin besar massa beban, frekuensi semakin kecil, dan sebaliknya, semakin besar massa beban, maka periode getaran pegas tersebut semakin besar. Namun, semakin kecil massa beban, maka periode getaran pegas tersebut semakin kecil. Oke, nanti kita akan bahas pembelajaran fisika yang lainnya. Jangan lupa untuk dicatat dan dinyalakan tuh loncengnya supaya dapat ilmu atau video pembelajaran selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.